Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menurunkan kalimat-kalimat yang terbaik, zat yang menurunkan kebenaran berupa Al-Qur'an, dan dengan Al-Qur'an itu kita mendapatkan jawaban-jawaban daripada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia memberikan kepada kita hidayah Islam, dan kita berharap dan kita memohon kepada Allah senantiasa mudah-mudahan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita itu mampu kita jaga, mampu kita pelihara sampai dengan kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala kelak dalam hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Amin. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa mengajarkan kepada kita arti kebenaran dan arti kebaikan. Beliau menjadikan diri beliau sebagai contoh bagi kita bagaimana cara melakukan semua konsep-konsep kebenaran dan semua konsep-konsep kebaikan itu. Dan beliau tidak pernah berhenti untuk berusaha menyampaikan dengan cara yang terbaik bagi kita sampai dengan akhir hayatnya. Maka sudah wajar bagi kita untuk senantiasa merindukan beliau, senantiasa menjadikan beliau sebagai kerinduan kita. Dan kelak nanti di yaumil qiyamah ketika Allah tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan syafaat selain daripada syafaat darinya, mudah-mudahan kita semua yang berada di sini layak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian saudara rahmati Allah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf beberapa waktu ini absen daripada Masjid Al-Muttaqin. Tadi barusan Bu Umah cerita katanya mau didemo sama jamaah katanya. Karena memang bertepatan dengan beberapa aktivitas-aktivitas. Yang pertama, alhamdulillah anak saya yang pertama masuk kuliah, jadi harus nganterin. Jadi sudah cukup tua seperti Bapak Ibu sekalian, anaknya udah masuk kuliah. Yang kedua, bertepatan dengan acara di Makassar, sehingga nggak bisa juga menyapa Bapak Ibu sekalian. Sehingga baru kali ini bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, selama sebulan mungkin kita nggak jumpa. Ini banyak sekali kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, juga di dunia. Sekedar quick update, sekedar coba untuk update cepat. Keadaan dunia sekarang memang nggak bertambah lebih baik. Ya memang hadisnya begitu kan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bertambahnya zaman itu sama dengan bertambahnya masalah. Jadi tidak akan zaman itu menjadi lebih baik. Makanya kita tidak boleh mencela zaman ya, karena memang seperti itu. Setiap waktu kita akan bertambah permasalahan. Makanya harus bertambah ilmu juga. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda begini, bahwasanya kalian kata Rasulullah adalah umat akhir zaman. Kata Rasulullah begitu. Dan Rasulullah juga pernah ngasih tahu kepada kita dalam hadisnya bahwasanya sepanjang hidupnya para nabi itu senantiasa memperingatkan tentang fitnah yang paling besar yang pernah tercipta seumur manusia, namanya fitnah Dajjal. Dajjal itu kan munculnya kan di akhir. Sedangkan kita adalah umat akhir zaman. Semakin mendekati akhir, fitnahnya semakin banyak. Makanya kalau kita lihat di TV, kita lihat di sosial media, kita lihat di berita-berita, itu sekarang semua kejadian-kejadian itu absurd. Sekarang kejadian-kejadian itu kayak benar-benar gak bisa dipercaya. Dan kejadian-kejadian yang dulu sangat kayak nggak mungkin terjadi, sesuatu yang kayak tidak bisa dipercaya, sekarang jadi kayak kebiasaan. Misal salah satunya contoh dulu kita pernah mendengar ada orang-orang dimutilasi kan gitu. Baru-baru ini kita baca di berita ada orang dimutilasi berapa potongan, 65 atau berapa potongan. Ini kan sadisnya luar biasa ya. Dan ada orang diculik, dibunuh dan segala macam, sama dimutilasi dan seterusnya. Ini kan adalah suatu kebengisan ya, kesadisan. Belum lagi segala sesuatu yang terjadi di antara anak-anak kita. Kadang-kadang kan coba bayangin ya Bapak Ibu sekalian, kita orang Muslim, kita tahu agama itu penting banget. Nanti kita akan juga belajar kenapa agama itu penting banget. Kita titipin anak-anak ke sekolah, tapi semakin banyak orang-orang di sekolah, guru-guru yang harusnya dipercaya sekarang justru jadi skandal misalnya, jadi permasalahan. Dan permasalahannya permasalahan yang paling kita takutin dalam hidup kita. Guru laki-laki lalu kemudian melakukan pelecehan, lalu kan guru-guru perempuan juga nggak lepas daripada tingkah laku yang sama.
Kalau seandainya lepas daripada guru misalnya, ternyata teman sekelasnya juga ada yang LGBT dan segala macam. Ini kan namanya fitnah-fitnah akhir zaman. Kenapa? Karena diawali dengan satu yang namanya di dalam kepala. Makanya dari awal kita sampaikan di dalam kajian ini, kajian kita To Be Better Family itu diawali dengan apa yang ada di dalam kepala. Karena apa yang ada di dalam kepala ini akan memberikan efek langsung terhadap perbuatan manusia. Jadi itu yang harus diingat. Maka permasalahan-permasalahan sampai dengan akhir zaman akan bertambah besar karena orang-orang juga akalnya sudah mati. Dan itu yang disorot di dalam agama. Maka kalau ada orang berpikir agama itu penting atau tidak, jawabannya sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena agama itu ngatur apa yang di dalam kepala manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah ngasih kayak kaifa daraballahu bihadza mathalan, permisalan. Kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya kalimat-kalimat yang baik itu akan seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinim bi'idni rabbiha. Entah berapa ratus kali aku sudah ngutip ayat ini. Tapi ini penting banget. Kenapa? Karena apapun yang kita lihat di luar sana, di berita-berita yang kejam-kejam tadi, itu adalah pohon yang tumbuh dari satu biji. Pohon yang tumbuh daripada satu biji. Dan ulama-ulama menyampaikan ayat ini, tafsirnya adalah apa? Tafsirnya adalah apa yang Anda tanam, biji apa yang Anda tanam, itu akan menghasilkan pohon dengan karakter tertentu. Jadi kalau Anda nanam biji pohon duren, maka pasti daunnya daun pohon duren, buahnya pasti buah duren. Kalau Anda nanam biji mangga, pasti yang muncul adalah buah mangga, pohonnya juga pohon mangga. Tapi kalau Anda nanam biji kapuk, pasti nanti pohonnya berduri, pasti nanti buahnya adalah buah kapuk. Sederhana itu. Jadi biji itu adalah apa? Pikiran. Biji ini adalah apa? Cara pandang. Maka ini penting banget. Maka semua yang kita lihat sekarang nanti akan berkembang terus sampai dengan akhir zaman. Kuncinya ada pada informasi. Maka kita sering sampaikan pada para jamaah, kalau kita mau belajar tentang tipu daya Dajjal, maka kita harus tahu tipu daya Dajjal itu mulainya dari mana. Kan kita udah bahas. Rasulullah bersabda, seumur nabi-nabi itu diperintahkan berdakwah oleh Allah, mereka diperintahkan berdakwah untuk memperingatkan. Salah satunya adalah ada makhluk yang Allah ciptakan, fitnahnya tidak ada yang lebih besar daripada dia. Namanya fitnah apa? Dajjal. Dan semakin kesini, semakin dekat dengan akhir zaman. Berarti fitnahnya akan lebih banyak. Contoh misalnya, apa kata Rasulullah? Mendekati akhir zaman. Coba lihat zaman sekarang, relate atau enggak? Kata Rasul, akan semakin banyak pembunuhan. Kejadian? Kejadian. Muncul nabi-nabi palsu. Kejadian? Kejadian. Kata Rasul ada berapa nabi palsu muncul? 30. 8-nya muncul di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan 22 lagi masih nunggu. Nah itu band pembukanya Dajjal. Jadi kalau Dajjal itu ibarat band utama, band pembukanya namanya nabi-nabi palsu. Ini yang terjadi apa? Orang berebut harta. Ini kan yang terjadi sekarang. Sampai bunuh-bunuhan dan seterusnya. Ini adalah fitnah-fitnah yang muncul. Semakin banyak laki-laki kayak perempuan, perempuan kayak laki-laki. Itu kata siapa? Kata Rasulullah. Artinya semua kita lihat nih sekarang. Orang-orang berzina secara terang-terangan. Benar nggak kata Rasulullah? Lah yang meninggal kemarin dimutilasi itu pacaran, tinggal satu rumah, nggak nikah. Ya kan? Artinya ini kan adalah orang yang berzina secara terang-terangan. Orang sekarang berzina, dipublis di media sosial. Lalu kemudian ditanya, kamu nggak malu hamil di luar nikah? Kamu nggak malu kalau misalnya kamu melakukan zina? Lantas dia bilang begini, mendingan gue zina tapi jujur daripada aku zina tapi munafik. Paham maksudnya? Kelihatannya sesuatu yang benar, tapi kejadian kan kayak kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Orang zina terang-terangan, orang nipu senang, banyak pembunuhan-pembunuhan terjadi, banyak gempa dan seterusnya. Nah ini kan mendekati akhir zaman. Tapi yang kita perlu untuk siapkan sebenarnya apa? Kita mengenali tipu dayanya apa. Maka tipu daya Dajjal
itu sama kayak tipu daya iblis. Kenapa sama kayak tipu daya iblis? Karena sama-sama awal dan akhir. Karena yang inspirasinya sama iblis. Tipu daya terakhir, fitnah terakhir namanya Dajjal. Fitnah pertama namanya iblis. Kelakuannya sama. Karena jurusnya sama. Kenapa aku perlu bahas di sini? Sekalian biar Bapak Ibu ngerti kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Di Indonesia kejadian-kejadiannya banyak fitnah. Di dunia juga sama banyak fitnah. Sampai hari ini bukan malah lebih rendah atau lebih menurun. Tipu dayanya sama. Apa itu tipu dayanya? Ini yang mau aku sampaikan pada hari ini. Supaya Bapak Ibu juga tahu, kalau sudah ngerti seperti apa tipu daya Dajjal, iblis, dan Israel itu, bagaimana cara kita untuk menanggulangi. Terutama kalau kita punya keluarga, kalau kita punya anak, kalau kita punya misalnya murid-murid atau bahkan diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk menghindari itu semua? Tipu dayanya di mana? Tadi sudah aku sampaikan, tipu dayanya ada di kepala. Namanya narasi. Narasi itu adalah sesuatu yang ada di dalam kepala yang menentukan cara pandang kita terhadap sesuatu. Contoh misalnya, pertanyaannya, kalau orang Indonesia pada umumnya, mungkin bukan di sini, tapi orang Indonesia pada umumnya, bisa jadi kita juga. Tapi pada umumnya orang Indonesia, misal kalau ada orang bule sama ada orang hitam, lebih pintar mana kira-kira? Bule atau orang hitam? Orang bule. Itu namanya narasi. Jelas sampai di sini? Narasinya adalah bahwa orang barat itu peradabannya lebih maju daripada orang berkulit hitam. Misalnya, contoh lagi, narasi misalnya. Kalau ada orang berkulit hitam sama ada orang misalnya berkulit putih yang lebih pintar nyanyi, yang mana? Orang berkulit hitam atau berkulit putih? Berkulit hitam. Itu juga narasi. Artinya kalau untuk nyanyi, untuk olahraga, orang-orang kulit hitam biasanya dipandang lebih jago daripada orang-orang kulit putih. Namanya narasi. Contoh lagi misalnya, kalau ada orang berjenggot sama misalnya jenggotnya panjang, sama ada orang yang gak berjenggot, kira-kira mana yang lebih mungkin melakukan tindakan terorisme? Yang berjenggot. Itu namanya narasi. Jelas sampai di sini? Narasi itu sesuatu di kepala kita. Kita mungkin gak sadar, tapi itu namanya narasi. Kadang-kadang narasi itu bisa jadi sesuatu yang kayak kita gak sadar memang masuknya di dalam kepala kita. Sehingga kita melihat segala sesuatu itu jadi kayak benar-benar menentukan cara pandang. Contoh misalnya begini. Kalau Bapak Ibu tahu, baru-baru ini ada orang yang ditembak. Tahu ya, namanya Charlie Kirk. Dia ditembak di leher, mati. Siapa ini orang? Ini orang adalah fans boy-nya Israel. Sekaligus fans boy-nya Presiden Trump. Apapun yang terjadi, kita cuma bahas penembakannya aja. Coba lihat ya, itu satu orang ditembak mati. Yang ribut satu negara. Paham sampai di sini? Satu orang ditembak mati, yang ribut satu negara. Bukan hanya satu negara yang ribut, satu dunia ribut. Tiba-tiba ketika dia ditembak, belum ada 1-2 jam, Netanyahu bikin press release. Dia bilang, kami berbelasungkawa terhadap matinya orang ini. Yang nembak pasti orang-orang Islam ekstrim yang pengen membalas kepada kami. Kami juga sering sudah dicoba bunuh sama orang-orang Islam ekstrim ini. Mereka akan melakukan kekerasan-kekerasan dan cara apapun untuk meluluskan rencana-rencana dia. Itu kata Netanyahu. Gak berkaca, paham Bapak Ibu sekalian? Bahwasanya dia sudah banyak bunuh orang. Siapa lagi? Donald Trump, Presiden Amerika, nge-tweet, kami tidak akan membiarkan ini, siapapun pelakunya tidak akan dimaafkan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Paham? Direktur FBI ikut, semuanya ikut repot. Yang mati berapa orang? 1. Pertanyaannya, kenapa satu negara repot? Karena yang mati orang kulit putih. Jelas sampai di sini? Karena yang mati adalah seorang yang belain Israel. Semua berita-berita muncul. Orang-orang pada nyalain siapa? Islam. Pasti pelakunya Islam. Begitu terus kemudian sejam setelah kejadian, diunggahlah atau diuploadlah satu foto kakek-kakek. Katanya kakek-kakek ini yang bunuh
Charlie Kirk, nembak dari 180 meter kakek-kakek ini. Terus di bawahnya tulisannya apa? Dia pro Palestina. Paham sampai di sini? Ternyata sekarang ketangkep pelakunya Gen Z. Umur 20-an tahun. Karena pesan-pesannya itu Gen Z banget. Lalu kemudian umur 22 tahun, dia kulit putih, orang Kristen. Lalu kemudian dia adalah nggak jelas pro Palestina atau enggak. Dia adalah orang-orang yang selama ini cuma melihat bahwa Charlie Kirk ini mendakwahkan bagi dia kekerasan. Jadi hate speech atau kebencian. Bisa difahami maksudnya Ibu sekalian? Beritanya naik atau enggak? Enggak. Enggak ada yang bahas. Ternyata dia Kristen ekstrim. Enggak ada kan? Artinya apa? Narasi di kepala orang kebanyakan di dunia, kalau ada yang jahat pelakunya pasti Muslim. Pelakunya pasti Islam. Tapi kalau andaikan yang tertangkap adalah bukan Islam, pasti langsung dibilang dia cuma pembunuh biasa. Gak ada yang ngaitin agamanya. Kenapa? Ini namanya narasi. Lebih tepatnya narasi Dajjal. Kenapa narasi ini penting banget? Karena narasi ini menentukan apa yang nanti akan terlihat ke depan. Misal, contoh Bapak Ibu sekalian, coba lihat ya. Kalau kita bicara tentang tadi misalnya, tentang narasi orang-orang kulit putih pasti lebih hebat seolah-olah daripada orang-orang selain kulit putih. Orang-orang Islam biasanya pelaku terorisme, biasanya pelaku kekerasan, kan gitu kan ya. Problemnya kadang-kadang kita juga nggak sadar tentang kekuatan narasi. Oke, kita pause dulu, kita sedikit istirahat dari Palestina, coba ke Indonesia. Demo yang baru-baru ini kejadian Bapak Ibu sekalian. Itu gara-gara apa? Narasi. Bukan korupsi. Gara-gara narasi juga. Gara-gara narasi. Narasi siapa? Narasi pejabat-pejabat. Yang akhirnya dilihat oleh orang-orang Indonesia sewenang-wenang. Kan gitu kan ya? Contoh misalnya, naik gaji. Pertanyaan sederhana. DPR punya gaji gede. Itu baru kemarin? Enggak. DPR punya gaji gede itu udah dari zaman kapan tahu. Mereka gajinya itu bukan cuma 3 juta per bulan. Kalau Bapak Ibu mau tahu, gaji dan tunjangannya bukan hanya 3 juta per bulan. Itu dari zaman kapan tahu. Mereka gajinya udah lebih daripada itu. Tapi kenapa baru sekarang jadi masalah? Karena dijogetin. Itu masalahnya kan ya. Maka narasi yang muncul adalah bahwasanya mereka nggak peduli dengan orang-orang. Sama kayak di Nepal. Orang-orang sibuk cari duit, sibuk cari makan, sibuk untuk hidup, malah pejabat-pejabatnya, keluarga-keluarga daripada pemerintahnya joget-joget juga, pamer, flexing dan segala macam. Maka narasi ini bisa menyebabkan sesuatu tadi. Nah itu yang kita nggak sadar bahwa ini terjadi di Indonesia juga. Intinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Narasi ini adalah segala sesuatu yang muncul dan mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya mempengaruhi cara kita untuk berbuat. Maka narasi ini tergantung. Kalau narasinya baik jadinya baik, kalau narasinya jahat jadinya jahat. Sekarang kalau kita sudah tahu narasinya Dajjal adalah tipu daya, narasinya yang kemarin iblis adalah tipu daya, Israel adalah tipu daya, berarti obatnya apa? Obatnya adalah informasi yang benar. Misal, coba kita lihat ya. Kita udah pernah bahas ini, tapi kita coba bahas lagi. Iblis ketika dia ngelihat manusia. Manusia pengen Allah jadikan sebagai khalifah atau menjadi pengelola di atas muka bumi. Apa kata iblis? Iblis bilang, kok manusia jadi pengelola di atas muka bumi? Emang dia bisa apa? Aku sudah lama mengelola bumi. Dia nggak bisa apa-apa, dia anak baru. Maka iblis bilang, saya lebih baik daripada dia. Saya nggak mau sujud. Kenapa? Karena dia diciptakan daripada tanah, aku diciptakan daripada api. Ini narasi atau bukan? Narasi. Apa narasinya? Narasinya api lebih baik dari tanah. Dan manusia itu dibuat dari tanah, lalu kemudian dia dibuat daripada api. Maka dia lebih bagus daripada tanah. Maka gak ada masalah kalau dia gak mau sujud. Betul begitu? Ini narasi. Tapi betul atau tidak? Enggak betul. Karena kita tahu Allah gak pernah ngajarin tanah lebih rendah daripada api. Tapi sekarang kejadian begitu atau enggak? Sekarang kejadian begitu atau enggak? Lihat Israel. Israel ngomong apa tadi?
Orang Palestina itu kayak binatang. Sedangkan mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Tuhan senang sama kami. Maka ini tanah kami karena sudah ada di dalam kitab suci kami. Berarti kalian adalah kaum Amalik. Kalian adalah kaum yang harusnya dihancurkan. Kalian musuh-musuhnya Tuhan. Paham sampai di sini? Sama kalau gitu? Sama. Maka dalam hal ini, tipu daya, ada satu penelitian judulnya 10 Stages of Genocide. Kalau mau nyari nanti di Google. 10 tahapan genosida. 10 tahapan genosida, 8 di antara 10 bermain narasi. 2-nya baru fisik. Paham sampai di sini? Apa yang 2 fisik? Persekusi, lalu kemudian pembunuhan. Tapi menurut para ahli, 2 ini adalah tahapan yang paling mudah kalau narasinya sudah selesai. Jelas sampai di sini? Coba kita lihat. Kalau zaman sekarang di Indonesia, pejabat sama rakyat atau sama warga, yang mana yang lebih mulia? Rakyat atau pejabat? Narasinya yang mana? Pejabat lebih mulia. Maka kalau andaikan Anda lagi di jalan tol, di belakang ada plat RI berapa gitu, lalu kemudian dia terus kemudian membunyikan strobo, lalu kemudian ngelakson, dia harus terus kemudian duluan, kalian harus minggir, kan gitu kan ya? Kita semua harus minggir. Itu adalah narasinya. Kenapa? Karena kalian nggak penting, yang penting adalah kami, kan gitu kan ya? Kami beda dengan rakyat biasa, kami jangan disamain sama rakyat biasa. Ini sama narasinya, jelas sampai di sini. Itulah kenapa orang-orang di Indonesia nggak terima dengan kesewenang-wenangan itu, karena narasinya tadi sama, narasinya membedakan. Karena di dalam 10 tahapan genosida atau 10 tahapan orang melakukan kejahatan itu, orang akan membangun narasi dulu. Kalau narasi ini sudah selesai, perbuatan jahatnya gampang banget. Kalau narasinya sudah selesai. Contoh, tadi masih ingat aku bilang tadi, orang yang berzina, lalu terus kemudian dia ditanya, kamu nggak malu berzina? Apa narasinya? Nggak apa-apa zina asal jujur. Kalau itu sudah bisa disampaikan dengan baik, orang akan mikir, iya juga ya, kan banyak orang-orang yang lain zina tapi disembunyiin, munafik tuh. Setidaknya dia jujur, gitu kan ya. Tahu lagi apa narasi lagi? Memang aku adalah LGBT, tapi aku kan pergi haji dan aku kan membiayai anak-anak miskin. Paham sampai di sini? Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena narasi ini bermainnya di kepala. Seolah-olah kejahatan itu jadi nggak jahat. Bisa difahami ya? Oke. Kalau gitu, apa obatnya? Informasi. Makanya kalau Allah bilang di dalam Al-Quran, yang namanya informasi, Al-Quran itu adalah kebenaran seperti cahaya yang menghilangkan kegelapan. Karena nanti ketika Dajjal muncul, masalahnya adalah fitnah informasi. Kata Rasulullah, nanti ketika Dajjal muncul, dia seolah-olah benar dan orang-orang banyak ikut dia. Dan siapa yang banyak ikut dia? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan paling lemah terhadap narasi-narasi yang salah. Contoh misalnya. Mohon maaf nih, kita nggak bahas tentang dosa dan pahala. Kita nggak bahas. Kemarin Ustadz Somad ketika ditanya, apa hukumnya nonton film Korea? Pernah tuh, udah lama. Tahun 2000, awal-awal 2000 berapa? 2017 kalau nggak salah. Beliau menjawab hukumnya haram karena Anda nonton orang-orang yang nanti masuk neraka, kan gitu kan ya. Terlepas jawaban beliau itu Anda mau terima atau enggak terima, tapi beliau menyampaikan itu berdasarkan ilmu atau tidak? Berdasarkan ilmu. Tapi ibu-ibu yang kemudian ngelihat itu nggak suka, banyak ngebully Ustadz Somad ceritanya. Betul nggak? Bahkan terus kemudian udah nggak usah ada di Indonesia. Ini anti kemajuan dan segala macam. Ini kan cuma hiburan dan seterusnya. Bisa difahami? Berarti ini ada narasi seolah-olah ilmu itu lebih rendah daripada idol tadi. Jelas sampai sini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini salah satu contoh narasi. Bayangin, itu baru idol Korea. Idol Korea zaman sekarang lebih banyak dibela kadang-kadang daripada yang benar. Padahal kita udah tahu, oke Ustadz Somad benar misalnya. Walaupun mungkin cara penyampaiannya kurang, tapi kan benar. Bisa difahami sampai di sini. Tapi ternyata masih dibully. Kebayang nggak kalau Dajjal yang keluar?
Kira-kira kalau Dajjal yang keluar, ada nggak yang bela? Sekarang kita lihat nih, di Indonesia ada nggak pejabat-pejabat yang nyebelin? Banyak, gitu kan ya. Ada nggak pejabat-pejabat yang sudah jelas-jelas ngelanggar aturan? Banyak. Aturannya misalnya umurnya harusnya segini, tapi ternyata dia umurnya nggak segitu bisa naik. Ada? Ada. Nggak tahu apa-apa? Ada? Nggak tahu apa-apa dalam menjalankan tugas? Ada? Tapi ada yang bela atau enggak? Wah, ada. Ada yang bilang dia adalah seorang pejabat terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Dia sangat berkapabilitas, dia sangat berintelektualitas dan segala macam. Ada yang bela? Ada. Dibuatin lagu, lalu kemudian dibuatin segala macam, dipuji-puji setinggi langit. Ada atau enggak? Ada. Bisa kebayang kalau Dajjal yang muncul? Bisa kebayang? Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, obatnya apa? Informasi. Apa kata Rasulullah? Kalau nanti aku tidak ada, kata Rasul, siapa yang ketemu Dajjal, maka bacakanlah 10 ayat pertama suratul Kahfi. Dan carilah perlindungan dari suratul Kahfi. Kenapa suratul Kahfi? Aku juga bertanya-tanya. Aku bacain tuh suratul Kahfi. Kan diperintahkan kita untuk baca suratul Kahfi setiap hari Jumat. Ya kan ya? Aku baca tuh suratul Kahfi. Ada apa nih di dalam suratul Kahfi? Pas aku baca, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, suratul Kahfi, apa yang aku temukan? Aku tambah bingung. Kenapa? Karena suratul Kahfi setelah aku baca setiap pekan, itu adalah surat yang termasuk paling membingungkan dan paling banyak pertanyaan. Gak percaya? Siapa yang sering baca suratul Kahfi? Sering ya? Ada pertanyaan? Banyak. Pertama, anjingnya ngapain di situ? Allah sendiri bilang di dalam Al-Quran, anjingnya keberapa tuh? Berapa orang di situ? 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang, 7 orang? Atau sama anjingnya berapa orang? Kan gitu. Apalagi pertanyaannya, siapa yang ditemui sama Musa? Siapa itu orang yang dikasih kekuasaan ke timur, ke barat? Zulkarnain ini siapa? Pertanyaannya lagi, di mana ketemunya antara Musa sama gurunya itu? Kenapa terus kemudian ada yang kemudian ketemu anak kecil dibunuh? Kenapa terus kemudian menegakkan dinding gak dikasih makan? Lalu kemudian kenapa naik kapal lalu kemudian dilubangi kapalnya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Pas baca malah tambah bingung. Tapi setelah belajar lagi Bapak Ibu sekalian, ternyata aku baru dapat jawabannya. Apa jawabannya? Suratul Kahfi adalah surat latihan supaya kita nggak bingung ketemu Dajjal. Karena sudah tahu di dalam kisah Al-Quran yang paling membingungkan tadi, kita mau fokus ke yang mana? Paham sampai di sini? Nih, oke, kita coba ambil contoh ya. Nih, coba lihat. Ada seorang pebisnis sukses. 25 tahun sudah bisa menghasilkan 100 miliar per bulan. Dia mau bagi, misalnya dia mau bagi rahasianya pada Bapak Ibu sekalian. Dia bikin seminar 3 jam. Gimana caranya umur 25 bisa menghasilkan 100 miliar per bulan. Misalnya, 3 jam tuh dia kasih materinya. Silahkan setelah itu, ada pertanyaan. Lalu orang nanya gini, mohon maaf Pak, mau nanya, nomor sepatu Anda berapa ya? Nyambung atau enggak? Enggak nyambung kan? Artinya apa? Perhatikan baik-baik. Salah satu cara untuk tahu bagaimana caranya melihat informasi yang benar adalah memilih pertanyaan yang benar. Apa? Memilih pertanyaan yang benar. Contoh, di dalam suratul Kahfi. Coba baca nanti pulang dari rumah, baca suratul Kahfi. Dari awal Allah kasih tahu banyak pertanyaan yang diajukan oleh orang. Misal ya, suratul Kahfi kan ada 4 cerita. Cerita yang pertama cerita apa? Ashabul Kahfi. Dari awal Allah bilang, ini orangnya ada berapa? 3, 4 sama anjingnya. Gitu kan ya, 4, 5 sama anjingnya dan seterusnya. Atau terus kemudian ketika mereka bangun, kita sudah berapa lama tidur? Kita ngapain di sini? Apakah kita masih berada di tempat yang sama? Atau kita berada di zaman yang sama dan segala macam? Semua itu Allah jawab dengan kata-kata Qur Rabbi a'lam. Katakan Allah lebih tahu. Kemudian Allah baru jelasin satu persatu. Oh mereka tuh begini. Oh mereka tuh tujuannya ini. Dan coba lihat. Kalau pertanyaan yang gak benar akan menghasilkan aktivitas-aktivitas yang gak benar. Baca suratul Kahfi. Pada kisahnya Ashabul Kahfi, ketika mereka bangun dari tidur, itu di antara mereka bertanya-tanya,
Kita tidur berapa lama? Kita ada di mana? Kita seperti apa? Kita gimana? Kita apa dan segala macam. Ketika semua orang tuh bertanya, ada satu orang di situ yang Allah ajarin nanya pertanyaan yang benar. Dia bilang begini, sebentar, jangan debat dulu. Kita kan lapar, cari makan dulu aja. Paham maksudnya? Artinya semua perdebatan itu gak penting. Yang penting adalah makan dulu. Dan ternyata setelah makan dulu, mereka keluar, mereka dapat jawabannya satu persatu. Mereka tidur berapa lama, sekarang sudah di zaman siapa yang menidurkan mereka, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa dipahami? Zulkarnain juga sama. Banyak pertanyaan-pertanyaan di situ, tapi Allah arahkan. Bukan itu pertanyaannya, tapi ini pertanyaannya yang benar. Karena di dalam ketika kita masa kayak sekarang banyak sekali fitnah, kadang-kadang kita menanyakan pertanyaan yang salah. Contoh misalnya, ketika kita ngelihat keadaan Palestina, kita cuma sibuk pada Kita cuma sibuk pada pertanyaan, kenapa mereka dibunuh? Kenapa mereka nggak ditolong oleh Allah? Kenapa mereka dibiarin oleh Allah? Tapi kita lupa bahwasanya pertanyaan yang benar harusnya adalah, kenapa ini terjadi dan bagaimana caranya kita bisa membangkitkan lagi umat supaya bisa membebaskan Baitul Maqdis. Jadi semuanya adalah mulai daripada pertanyaan. Kalau pertanyaannya benar di dalam kepala, narasinya itu jadi benar. Tapi kalau pertanyaannya salah, maka biasanya jadi ribut. Coba lihat orang-orang yang ribut. Orang-orang sama-sama perjuangannya. Orang-orang sama Islamnya. Sering melihat orang-orang Islam ribut sendiri. Kenapa orang-orang Islam ribut sendiri? Nih fitnah. Fitnah masalahnya di dalam kepala atau di luar kepala? Di dalam kepala. Maka lihat orang-orang yang ribut pasti dia punya narasi yang salah. Dia selalu bertanya, yang benar yang mana? Kan gitu kan ya? Contoh misalnya, Ustadz mohon maaf ini saya mau nanya, ini yang benar sholatnya begini atau begini? Itu bukan pertanyaan yang benar. Karena pertanyaan yang benar kalau Anda mau baik sama semua orang adalah kenapa Anda sholat? Kalau Anda tahu kenapa Anda sholat, sama-sama menghadap Allah. Setiap orang yang menghadap Allah, saudara, selesai. Tapi kalau Anda bertanyanya adalah pada perkara-perkara yang narasinya nggak jelas, maka biasanya orang pasti akan ribut. Misal contoh, iblis pertanyaannya, kenapa dia nggak mau sujud tadi? Karena dia merasa lebih baik daripada manusia. Kenapa dia merasa lebih baik? Karena dia, coba lihat ya. Ingat Allah menciptakan manusia itu disuruh untuk menjadi khalifah atau beribadah kepada Allah. Berarti iblis merasa lebih baik dari segi apa? Dari segi lebih kaya? Enggak. Lebih cakep? Enggak. Tapi lebih baik dari segi apa? Ibadah. Dia merasa dia beribadah lebih baik daripada manusia. Lihat ya, ternyata fitnah pertama di dalam Al-Quran itu bukan karena duit, bukan juga karena fisik, bukan juga karena popularitas. Tapi karena apa? Karena merasa dia lebih pintar ibadahnya. Kalau kita lihat zaman sekarang, kejadian gak di antara orang-orang muslim? Orang-orang muslim ribut dengan orang muslim yang lain. Kebanyakan gara-gara apa? Gara-gara dia merasa lebih kaya? Enggak. Lebih ganteng? Enggak. Gara-gara lebih apa? Dia merasa lebih soleh. Benar gak? Lah fitnah pertama bukan gara-gara harta loh. Fitnah pertama gara-gara lebih soleh. Makanya kata Rasulullah, yang pertama kali nanti masuk neraka di antara orang-orang muslim adalah orang-orang yang merasa soleh. Tapi ternyata tidak. Kan gitu kan ya? Kata Rasulullah, yang baca Quran tapi dia ternyata bukan melakukan untuk Allah. Yang berjihad tapi bukan untuk Allah. Yang kemudian dia menyumbang, dia dermawan tapi bukan untuk Allah. Artinya adalah apa? Balik lagi ke narasi. Narasi Allah adalah menyembah kepada Allah satu-satunya. Tapi di antara manusia diubah narasinya menjadi apa? Oh, ini untuk diri sendiri bukan untuk Allah. Namanya ego. Namanya akhirnya dia bukan lagi ikhlas kepada Allah. Nah, ini balik lagi narasi. Kalau narasinya dilanjutin, sama balik lagi Dajjal, Israel dan seterusnya. Jadi kalau gitu obatnya apa? Kasih narasi yang benar pada anak-anak. Narasi yang benar seperti apa misalnya? Sampaikan pada ada anak. Nah, kamu tuh muslim. Muslim itu apa? Muslim adalah orang yang dia menyelamatkan orang muslim yang lain dari tangan dan lidahnya.
yang menyembah Allah senantiasa. Kalau kamu belajar nak, lakukan karena Allah. Contoh misalnya, anak kita pulang lalu ngeluh, wah nilai gue dapat kecil nih bu, nilai saya dapat kecil nih bu, padahal saya udah belajar. Kita kasih narasi yang benar. Emang kamu belajar untuk siapa? Aku belajar supaya bisa pintar. Oh bukan, karena kalau kamu belajar belum tentu pintar. Misalnya, lalu untuk apa mah? Untuk Allah. Maksudnya gimana? Kamu belajar karena kamu diperintahkan Allah. Ketika kamu diperintahkan Allah, kamu belajar, belum dapat nilai dari guru, sudah dapat pahala daripada Allah. Dan ibu, mama senang dengan itu. Itu narasi itu. Lihat ini, coba lihat nih, orang-orang Israel bunuhin saudara-saudara kita di sana. Oh jahat ya Maya? Iya jahat. Berarti mereka orang-orang jahat. Orangnya bisa berubah nak, tapi perbuatannya nggak bisa. Perbuatan kayak begini, perbuatan setan. Orangnya bisa berubah. Kasih narasi yang benar. Sehingga ketika mereka peduli dengan orang-orang Palestina, mereka bukan peduli gara-gara mereka FOMO, ikut-ikutan. Dan ketika mereka benci dengan kejahatan, mereka bukan benci orangnya, tapi mereka benci kejahatannya. Karena ingat, yang dilakukan oleh iblis, yang dilakukan oleh Dajjal nanti, dan yang dilakukan oleh Israel sekarang adalah dia ngasih informasi yang salah. Sehingga narasi-narasi kita juga jadi salah. Ya kayak zaman sekarang di Indonesia, berapa lama narasi-narasi kayak gini yang dibunyiin. Misal contoh, Ustadz udahlah ngomong agama aja, gak usah ngomong politik. Udah berapa lama kayak gitu? Lama banget. Ujung-ujungnya kalau kejadian kayak gini yang diminta nasihatin siapa? Ustadz juga. Karena kenapa? Dari awal agama dipisahkan dari politik. Padahal kalau politiknya nggak pakai agama, ya seperti yang Anda lihat, orang-orangnya nggak ada yang kadang-kadang kita lihat ya kondisi Indonesia ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, pemerintah sama rakyat umat itu ibarat orang tua sama anak-anaknya. Benar nggak? Sekarang aku mau nanya, sebagai orang tua yang pernah jadi anak-anak juga, kalau bapak kita dan ibu kita mungkin gak cukup ngasih makan buat kita dulu, pernah ngerasain gak? Aku pernah, walaupun mungkin beda dengan bapak ibu sekalian. Hal yang paling parah yang aku rasain, telur 1/8. Mungkin bapak ibu sekalian lebih parah, punya orang tua yang mungkin gak bisa menafkahi secara maksimal. Tapi sabar atau enggak? Sabar. Kita punya orang tua, gak cukup pinter, gak apa-apa. Ada yang orang tuanya gak lulus SD, ada? Ada mungkin. Ada yang orang tuanya cuma SMP, ada. Orang tuaku gak kuliah, dan aku gak pernah masalah dengan orang tuaku yang gak kuliah. Artinya apa? Kita sebagai anak, itu bisa nahan orang tua kita gak ngasih makan cukup. Bisa nahan orang tua kita gak pinter. Tapi tahan gak kalau orang tuanya itu berkelakuan yang negatif? Gak tahan, marah-marah sendiri, tiba-tiba kita lagi punya masalah, lapar, dia joget misalnya, bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah berarti yang membuat problem itu adalah apa? Narasi. Narasi apa? Narasi bahwasanya mereka lebih utama daripada rakyat. Rakyat memang cuma kayak gini-gini aja, disuruh kerja, mereka yang ambil pajaknya. Rakyat itu nggak apa-apa, sengsara dan segala macam, nggak ada masalah kalau pejabat-pejabat berlaku sewenang-wenang dan kita diemin. Nah itu masalahnya. Kenapa? Karena agama nggak boleh masuk politik. Begitu terus kemudian kita bilang, ayo yang lebih Islami. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW memimpin umat. Dibilang apa? Ustadz, udah diem aja, nggak usah ikut-ikutan kritik, urus agama aja. Jadi pahami maksudnya? Padahal agama adalah cara hidup. Wajar orang Indonesia sekarang, mohon maaf nih, pejabat-pejabatnya banyak yang muslim. Hampir semua pejabat di Indonesia muslim, tapi mencerminkan Islam tidak. Masalahnya adalah, lihat baik-baik ya, ustadz-ustadz tidak boleh ngurusin politik. Ustadz-ustadz tidak boleh ngurusin ekonomi. Ustadz-ustadz gak boleh ngomong soal pemerintahan. Tapi ketika mereka korupsi, ustadznya ditanya, Muslim kok korupsi dana haji? Paham maksudnya? Lah kita nggak dilibatin kok. Paham gak sih maksudnya? Lah kita nggak dimintain nasihat ketika terus kemudian mereka menjabat. Kalau kita dilibatin, kita akan ngomong. Gak bisa dengan sistem kayak sekarang. Kenapa? Karena sistem kayak sekarang menempatkan orang-orang yang tidak kompeten pada posisinya. Kenapa? Karena dipilih pun bukan karena skill. Tapi karena apa? Karena dulu mendukung, kan gitu. Nah balik lagi, kalau kita ngomong gini, orang-orang ngomong apa lagi? Ah udah Ustadz gak usah ngomong politik. Itu narasi tadi tuh.
Balik lagi. Narasi ini ngancurin banyak hal. Kalau mau lihat narasi yang tepat, yuk belajar Islam. Apa hubungannya dengan to be a better family? Narasi balik lagi. Kan sudah kita sampein. Allah nyampe di dalam Al-Quran. Bahwasanya yang namanya pikiran, kalimat yang baik itu seperti biji yang ditanam, muncul kebaikan-kebaikan. Bayangin, kalau andaikan anak-anak kita, dari awal kita sudah latih narasi yang baik. Gimana caranya Islam memandang segala sesuatu? Kasih cara pandang yang benar, maka mereka mau jadi apapun itu akan jadi orang yang baik. Dia jadi seorang suami, akan jadi seorang suami yang takut. Dia mungkin gak bisa menafkahi istrinya dengan proper. Mungkin gajinya belum 3 digit, tapi setidaknya dia gak akan berani selingkuh. Dia gak akan berani untuk berbuat buruk pada istrinya. Gak akan berani untuk menghina bahkan istrinya. Kalau dia nggak suka, dia mungkin akan minta bercerai sama istrinya. Tapi nggak bakal dia berbuat kekerasan sama istrinya. Paham maksudnya? Itu kalau sudah punya narasi yang baik. Kalau dia sudah punya narasi yang baik, dia udah ngerti dengan bagaimana caranya Islam mengatur kehidupan. Mungkin dia belum bisa jadi seorang pemimpin yang paling bagus. Tapi tidak diragukan dia sayang banget sama orang-orang yang dipimpinnya. Kalau dia jadi seorang muslim yang baik, maka ketika dia jadi guru, mungkin dia bukan jadi guru yang paling pintar. Tapi dia jadi guru yang tahu bahwasanya dia ngajar itu agar orang taat pada Allah. Bukan cuma dapat nilai yang baik. Bukan cuma supaya dapat kerja. Kalau dia jadi seorang muslim yang baik, tahu narasi yang baik, mungkin dia bukan jadi perusahaan yang paling untung. Tapi dia tahu bahwasannya perusahaan itu dia jalankan sesuai aturan Allah, cari barang-barang yang halal, ngasih orang makan karyawan-karyawan dengan cara yang halal. Minimal begitu. Artinya apa? Yang pertama narasi dulu, bukan yang lain. Tapi kalau narasinya dibangunnya sudah salah, semuanya pasti jadi salah. Nah ini yang kita lihat sekarang. Artinya apa? Balik lagi kesimpulannya. Dajjal itu nanti akan bawa narasi palsu. Dajjal senjatanya bukan pisau, bukan pedang, bukan senjata seperti pistol dan segala macam. Senjatanya bukan nuklir, karena ada yang lebih bahaya daripada nuklir, pistol dan segala macam. Apa? Narasi, cara pandang. Itu yang mengakibatkan nuklir jadi bahaya, pisau jadi bahaya, pistol jadi bahaya, segala macam jadi bahaya karena narasi yang salah. Dajjal nanti senjatanya itu. Sebagaimana iblis senjatanya adalah narasi yang salah, maka dia membuat manusia jadi terus kemudian turun ke dunia gara-gara yakin dengan narasi dia. Israel sama, dia juga senjatanya narasi. Kalau mau lebih jelas, ketik aja di Google 10 stages of genocide, 10 tahapan genosida. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak akan lihat di situ. 10 tahapan itu 2 doang yang fisikal, 8-nya narasi. Jadi kalau mau bunuh orang dengan cara yang gampang, bahkan Anda didukung untuk bunuh orang, Anda harus punya narasi dulu. Narasi jahat, Anda bunuh orang tinggal gampang. Nah, itu adalah yang perlu kita lihat. Dan obatnya adalah apa? Obatnya Allah sudah sampaikan di dalam Al-Quran, khususnya di Suratul Kahfi. Di Suratul Kahfi kita disuruh latihan, fokus ke narasi yang mana. Fokus kepada apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, bukan pertanyaan-pertanyaan yang gak penting. Sebagaimana yang Allah sampaikan, pertanyaan berapa orang itu gak penting. Yang penting apa? Kita tahu di situ mereka melakukan apa, karena siapa, hasilnya apa. Lalu bagaimana kita mencontohnya? Ketika nanti terjadi fitnah, lebih baik kita pergi ke gua, kan gitu kan ya? Menghilangkan diri kita daripada fitnah, gak ikut-ikutan. Daripada terus kemudian kita mempertanyakan berapa orang di situ. Tidurnya berapa lama? Kata Allah gak penting tidurnya berapa lama. Yang penting Anda tahu bahwa Allah punya kuasa untuk bisa menidurkan orang selama 300-an tahun dan mereka masih tetap sehat kalau Allah mau. Di situ kita tidak lagi bertanya, kenapa bolongin kapal? Kenapa terus kemudian dia bunuh anak kecil misalnya? Atau kenapa kemudian negakin tembok nggak dibayar? Yang penting di situ Allah ajarkan, kalau sudah wahyu percaya 100%, maka pasti ada yang terbaik setelah wahyu itu. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Nah itu adalah latihannya. Coba pelajari Suratul Kahfi, lalu kemudian didalemin, lalu kemudian dilihat pelajaran-pelajarannya. Mudah-mudahan di situ kita bisa terlatih nanti
ketemu sebuah narasi yang baik. Dan ketemu Dajjal nanti besok dibacain 10 surat pertama daripada suratul Kahfi. Kalau ketemu ya, kalau misalnya nggak ketemu ya alhamdulillah. Kalau misalnya ada muncul, mendingan menjauh aja. Dan ilmu adalah cara pertama untuk kita bisa bangkit dalam hal apapun, termasuk di Indonesia. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang terakhir pengen aku sampaikan sebelum nanti kita sesi tanya jawab. Indonesia ini problematis karena orang belum punya narasi yang benar. Maka siapa yang paling dibenci di Indonesia oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang-orang yang pengen ngajarin narasi-narasi yang benar. Karena kalau orang-orang udah pada pinter, maka orang-orang yang jahat itu akan ketahuan problemnya. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Oke, kalau gitu